atasan 10 lembaga dan kementerian termasuk Badan Intelijen Negara diduga diserang hacker. Sistem bank ini down selama beberapa hari. Kasus peretasan situs resmi Bawaslu RI di tahun 2018. Keamanan sistem sangat penting di era digital. Oleh karena itu, sebagai pengguna kita harus paham mengenai apa itu keamanan sistem, data apa saja yang harus dilindungi, dan bagaimana keamanan sistem itu bekerja. Menurut National Institute of Standards and Technology, keamanan sistem merupakan perlindungan terhadap kehilangan informasi, baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga hanya orang yang berwenang yang dapat mengaksesnya dan menggunakan informasi tersebut sesuai dengan tujuan aslinya. Singkatnya, keamanan sistem merupakan segala tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang terdapat dalam suatu sistem terlindungi dari ancaman seperti hacking, virus, ataupun malware. Tanpa keamanan, informasi penting bisa bocor, rusak, atau bahkan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Konsep keamanan sistem atau System Security Concept. Yang pertama, kerahasiaan. Data hanya boleh diakses oleh orang yang berhak. Tujuannya untuk mencegah kebocoran informasi sensitif ke pihak yang tidak berwenang. Contohnya, penggunaan password dan autentikasi biometrik pada smartphone, lalu enskripsi pesan WhatsApp end-to-end sehingga hanya pengirim dan penerima yang bisa membaca. Integrity atau keutuhan, di mana data harus tetap asli, tidak boleh diubah, dirusak, atau dimanipulasi tanpa izin. Tujuannya untuk menjamin keaslian dan kepercayaan terhadap data. Contohnya, digital signature atau tanda tangan digital. Ketersediaan atau availability. Maksudnya, sistem, data, dan layanan harus selalu siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Tujuannya untuk menghindari downtime yang merugikan. Contoh, server website dilindungi dengan load balancing dan backup system. Authentication atau autentikasi, proses memastikan bahwa pengguna adalah benar orang yang berhak. Tujuannya untuk mencegah penyusup menggunakan identitas palsu. Contoh, login dengan username dan password. Autentikasi multifaktor atau MFA, misalnya password dan kode OTP SMS. Akses kontrol. Akses kontrol adalah proses mengontrol dan mengolah hak akses pengguna atau sistem ke sumber daya informasi tertentu. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses ke data atau layanan yang sesuai dengan tanggung jawab mereka. Contohnya, admin memiliki akses penuh ke dalam semua data dan fungsi sistem, sementara pengguna hanya bisa memiliki akses terbatas pada bagian-bagian tertentu dalam sistem. Salah satu contoh layanan keamanan yang ada di kehidupan kita sehari-hari, misalnya pembukaan rekening online di bank menggunakan platform aplikasi mobile banking, internet banking atau website, ataupun core banking system, di mana sistem keamanan bekerja sebagai Know Your Customer, yaitu verifikasi identitas menggunakan iktp, biometrik, selfie, dan lainnya. Lalu enskripsi data, yaitu melindungi data pribadi saat dikirim ke server bank. Lalu autentikasi ganda atau OTP, berfungsi untuk memastikan hanya pemohon asli yang bisa lanjut proses. Lalu sistem deteksi fraud, yaitu mencegah pembukaan rekening fiktif atau penyalahgunaan data. Setelahnya ada akses aman atau SSL TLS, berfungsi untuk menjaga koneksi aplikasi atau web tetap aman dari penyadapan. Ada beberapa jenis serangan cybercrime, termasuk Distributed Denial of Service atau DDoS, yang membanjiri sistem dengan lalu lintas sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Pertama, man in the middle attack, yang melibatkan peretasan komunikasi antara dua pihak untuk mencuri informasi rahasia. Perlu diketahui, sistem operasi dan aplikasi merupakan tempatnya kelemahan keamanan karena sistem operasi dan aplikasi sangat rentan diserang dengan malware. Nah, untuk menghindari hal ini, biasanya vendor perangkat lunak mengembangkan tambalan atau patch untuk mengatasi kekurangan ini. Pengguna harus menginstal patch dan mengkonfigurasi file perangkat lunak, sehingga penyusupan sistem dapat dicegah dengan menerapkan keamanan tambalan patch pada waktu yang tepat. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, memahami keamanan sistem dan ancaman serangan cybercrime adalah langkah penting untuk melindungi informasi kita. Semoga pengetahuan ini dapat membantu kita memahami pentingnya keamanan sistem di era digital saat ini. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.